sebagai Dimas, awalnya itu aku dihubungin untuk di film Ghost in the Shell, dan jujur karakternya jauh berbeda dari karakter-karakter yang sebelumnya pernah aku peranin. Kayak, ini serius bang jadi jurnalis tuh kayak apa gitu, dan akhirnya kita kan selalu dikasih karakter sheet, jadi kita tuh semua sudah dikasih modal-modal untuk masuk ke dalam karakternya. Terus aku juga disuruh abang nonton film-film tentang jurnalis dan disuruh nge-gym. Oh iya, dan abang nyuruh aku nge-gym untuk bagusin badan. Tapi ternyata nge-gymnya kebanyakan, pas buka baju ternyata kayak Superman. Itu bagus tuh. itu lucu banget, teman. Ya proses kita berapa? Ya proses kita biasanya ya selain belajar dari karakter sheet, kita juga ada one-on-one session dan juga ada ensemble session. Dan prosesnya kurang lebih kemarin sebulan setengah itu untuk reading, dan ada workshop fighting juga. Kalau aku sama Bang Abi. Masuk fighting gimana? Selain fighting, fightingnya kali ini berbeda dari fighting yang lain. Ini beda banget. Campuran komedi juga di tengah-tengahnya. Jadi emang ada beberapa tipe fighting. Jadi secara tempo menggerakkan juga harus kerjasama. Jadi memang perlu latihan yang cukup lama untuk bisa adjust juga. Mana yang lebih menyenangkan, nari apa fighting? Mana yang Kan kayaknya luwes banget. Mas Abi kan luwes banget tuh kayak nari. Gimana Bang? Di film ini semuanya menyenangkan sih ya, termasuk fighting ini sebenarnya menyenangkan karena kita bersenang-senang. Dan ini syutingnya juga pada saat ada satu scene itu yang tadi kita bilang di dalam itu ada one long shot take gitu. Jadi abang seperti kan orkestrasikan kami layaknya di panggung gitu. Jadi ya kami semua harus paham sih, maksudnya nggak cuma scene kami doang, tapi scene yang sedang berjalan itu apa. Jadi kita bisa kasih respon yang organik gitu. Berapa lama sih itu latihan workshopnya antara berapa lama workshopnya antara Abi sama Bang Abi workshop Ada sebulan lebih itu intens. Nah, almost hampir tiap hari kayak ngantor aja kita datang. Kalau Aming tuh gimana? Saya terus terang tadi pas denger yang tawa kamu itu kan bener-bener kayak mirip tokek banget gitu ya dengan suara ininya. Itu kamu kayak apa sih riset? Untuk risetnya gitu, apakah memang juga beneran dengerin suara atau? Makasih buat pertanyaannya. Yang pasti saya ulang lagi, dari tiap karakter yang dipersiapkan di film ini semuanya kan udah nerima karakter situ, termasuk ada guide dari abang untuk misalnya tokek karakternya seperti apa, implementasinya seperti apa, terus cara looknya juga gaya dia ketawa ya, emang ini semacam interpretasi ya binatang kan ya. Abang mana? Ini ada konsep binatang kan, binatang melata. Kayak misalnya kita dengar kalau misalnya cicak itu kan kalau tokek kan makanya berdasarkan dari hal tersebut itu bagian dari observasi karakternya juga kan. Jadi semua udah dipersiapkan secara karakter, dan abang juga terbuka untuk kita menggambarkan karakternya, dan alhamdulillah kita semua di sini sesuai dengan ekspektasi abang untuk bisa menerjemahkan apa yang dia mau dan sesuai apa yang dia inginkan. Di make beneran nggak? Oh, di make up itu jujur ya, karena proses syutingnya menyenangkan. Normally itu kan make upnya kayak panas segala macam, tapi karena kita bawanya happy nggak berasa. Kalau nggak salah sekitar 2-3 jam, tapi nggak berasa karena bawanya happy aja sebenarnya. Terus boleh dong cerita suasana waktu adegan itu mandi yang pakai pixel itu? Alhamdulillah. Punten kalau kita sekarang pakai apa itu? Iya, yang lain aja Pak. Enggak, maksudnya suasana di sana bercanda-bercanda. Yang pasti kami punya animasi koordinator sih untuk itu. Jadi abang walaupun scene seperti itu dan abang pengen kita tuh melakukannya secara nyaman, aman dan respectful satu sama lain antara cast dan kru gitu. Jadi kami menggunakan animasi koordinator. Ya, jadi nggak sembarangan. Dan waktu syutingnya juga emang orang yang emang in charge di sana sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang di luar itu apa yang kebetulan nggak boleh. Aku lumayan banyak ngobrol sama kami ya kan, kita kan banyak scene-scene yang lucu ya. Iya. Tapi sebenarnya ada surprise waktu ini, nggak boleh spoiler, cuman aku akan jelasin. Sebenarnya di dalam set itu ada satu surprise yang kami minta, yang tidak di yang dan belum tidak direncanakan. Cuman kata kami ini kayaknya membantu karakter aku untuk lebih mengintimidasi, dan aku sebagai Dimas juga akan merasa terintimidasi. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi memang kan kita sesuai kenyamanan kita berdua gitu. Dan kolaborasi. Aku suka banget syuting sama kami karena
ada di antara kita yang tidak nyaman, ya kita bisa stop gitu. Dan kita dibantu juga tim intimacy coordinator kita Mbak Putri Ayudia dan timnya juga. Ada Talita juga. Sama juga sih mengenai fighting scene, ternyata saya juga baru tahu dari film ini ternyata intimacy coordinator juga nanya ya Bang ya. Gak tau deh kalau intimacy kemarin nanya sama Bang Abi apa enggak, tapi dia si tim intimacy coordinator sempat tanya sama saya kayak ada beberapa part bagian yang mungkin Itu yang saya juga nanya ke kamu. oh iya. Nah itu respectful banget sama Bang Abi. Jadi Takutnya dia merasa dibully sama Iya. saya. Jadi saya nanya, nyaman gak kalau ngelakuin fightingnya? Iya. Memang oh ternyata dari Bang Abi. Keren. sedikit. Jadi kan ngobrol memang harus ada impact yang lumayan keras. Ya. Jadi apakah Morgan nyaman atau enggak? Kalau Morgan gak nyaman, apakah kita kurangin impactnya atau kita cari solusi sama-sama? Gitu. Itu juga udah diobrolin sama Joko. Jadi intinya kita semua kolaborasi sih di sini benar-benar apa ya? Saya berusaha untuk ngikutin dan belajar dari Bang Abi, dan Bang Abi juga ternyata baru tahu ini. Bang Abi juga mau tahu saya nyaman apa enggak melakukan adegan fighting gitu. Jadi respect. Ternyata yang nempel terus gitu. Nempel. Semuanya yang terlibat di Ghost in the Shell saling respect satu sama lain, betul. Kalau Terus buat tadi- Abi sendiri kan kayaknya di film ini jadi napi yang paling green flag, maksudnya iya, kayak maksudnya mengayomi yang lainnya. Kenapa banget ya. Abi punya moral kompas yang sebegitu ininya gitu di Kalau patungan dari karakter yang dikasih Joko, karakter Sid itu pasti dari ibu, karena ibu dan keluarga. Balik lagi, untuk anak bisa tumbuh kembang menjadi orang yang punya moral yang kuat, ibu dan rumah dan keluarga itu menjadi patokan yang paling penting sebetulnya. Biarpun pada akhirnya dia berakhir di tempat yang tidak baik, tapi kalau patokan moral kompasnya datang dari rumah, dari keluarga, pasti dia bisa berdiri kuat di sana. Itu sebetulnya poinnya. Terima kasih. Mau nanya dong, makanan di lapas itu enak gak sih? Makanan yang di lapas itu enak gak sih? Halo, makanan yang di lapas itu enak gak sih? Dan juga Oh, makanan yang dibikin sama Tora? yang di Yang lapas waktu syuting iya, Yang dibikin sama Tora? enak. Enak. dan juga tempat pemilihan lapas itu kenapa tempatnya paling cocok untuk bermain film tersebut? Oh kita bangun by the way, itu Oh. bukan lapas beneran, kita bangun. Oh, dibangun. Kita bangun. Dibangun semua ya. Dari mulai awal sampai jadi itu kita bangun semua. Oke, siap. Andy mengenai dong Kayak tadi yang mana? sebagai nonton cilik juga Artis. Deketin. lihat film ini dalam darah apa yang bikin anak menjadi bisa untuk nonton film ini, apa menurut kamu yang bisa Kebetulan film ini 17 tahun ke atas, jadi memang tidak boleh untuk anak-anak di bawah 17 tahun. Cuma mungkin kalau udah 17 tahun sih, aku saranin banget sih nonton film ini, apalagi untuk teman-teman Gen Z yang pengen tahu apa, mungkin yang selama ini matanya tertutup gitu, mungkin bisa nonton film ini kayak, oh ternyata kayak gini ya yang terjadi gitu, atau mungkin yang terjebak dalam sistem juga bisa nonton. Buat teman-teman yang masih muda, generasi muda, wajib banget sih nonton, karena aku pun yang main di film ini dan aku juga langsung melek gitu sama keadaan gitu, jadi wow, ini spesial banget Ghost in the Shell ini. Yes. Seperti itu, terima kasih. Ada satu scene yang menurut aku tuh menarik banget pas Kak Anwana sama Kak Morgan itu kan duel di tengah-tengah sel itu kan kakak harus kayak itu build up tension itu gimana, karena kan itu kayak dari action dan thrilling ke comedy itu kan harus kayak menjaga auranya itu gimana sih, karena menarik apa sih? Ya itu yang kami coba itu yang kami persiapkan pada saat kami workshop. Jadi pada saat si koreografernya si Rezanya ngasih kita koreografi, ternyata saya kiranya kan kayak cuma koreografinya gelondongan aja nih, ya udah saya belajar gitu tanpa tahu ternyata ada titik di mana ada part ini masuknya comedic timing, ada alur komedinya di sini harus masuk gitu. Jadi waktu itu saya ternyata dikasih tahu sama Bang Abi biar lebih menarik, ternyata memang ada part-part yang memang kita harus aware sebagai aktor. Kalau misalnya ini di titik A misalnya kita harus masukin comedic timing, tapi harus presisi gitu, karena kalau kecepatan itu lewat aja, kalau kelambatan nggak nampol gitu. Jadi saya banyak belajar dari Bang Abi gimana tuh? Yang comedic timing Bang, bener, menarik. Biarpun itu satu kesatuan, tapi dia terbagi beberapa sequence. Setiap sequence itu ada adegan patah.
Kalau pas mulai masuk komedi kita patah tempo pas ini semoga gak spoiler ya, pas Anggoro mulai dance kita langsung berubah tempo semua, tempo fighting berubah, moodnya jadi berubah lebih komedikal. Jadi pas di situ tuh, jadi kita harus tahu sebagai pemain titik-titik di mana secara tempo harus berubah. Jadi ada patah tempo itu, dan itu dibilangnya ada yang lead tempo. Biarpun Joko udah ngasih lagu dari awal, mood filmnya, tapi kita harus tahu pattern temponya di mana. Berarti ada ruang untuk improvisasi nggak sih kalau kayak gitu? Ruang improvisasi ada banget, silakan tanya sutradaranya. Ada yang berapa menit kita take kagak stop? Biasanya kalau kita take itu nggak di cut. Jadi udah habis adegan di script dibiarin aja. Suka kurang aja. Setiap 5 menit. Kita nggak sadar itu udah cut. Sudah berapa? 7 menit ada 7 menit kita nggak sadar. Semua orang sudah, dan itu bukan satu orang, 80 orang masih acting terus 7 menit. Sampai Asranya akhirnya teriak-teriak di tengah set, cut, baru kita stop. Jadi tidak ada yang tahu itu role atau enggak. Saat kita masuk ke set, itu berarti udah terjadi sih. Bukan berarti saat kita mulai dialog ya, kita masuk ke set, scene-nya udah berjalan. Yes. Jadi masuk ke set mereka tuh ketika di persilangan itu masuk ke set nggak nunggu action, mereka udah Scene-nya udah berjalan. scene udah jalan. Dan itu one take oke semua. Kayak kita syutingnya cuma sampai jam 12 siang, jam 1 siang. Silakan. Halo. Kori dari LSR FTVC. Actually, I'm very starstruck right now karena I actually study in filmmaking also just because of you. And you're one of the person that I look up to. Terima kasih. Dan untuk pertanyaannya, aku sangat penasaran dengan salah satu aspek di film ini, yaitu penggunaan warna di baju tahanan yang which is nggak sesuai, sebetulnya tidak sesuai realitas yang ada. Is there any deeper meaning behind this director choice, dan juga bagaimana warna ini berkontribusi dalam membangun makna dan emosi dalam film ini? Ini mungkin agak vulgar, tapi ini adalah proses development kita pada waktu itu. Tadinya kita menggunakan beberapa warna, salah satunya blue. Blue is very calming kan. Kita nggak jadi. Terus kita juga ada hijau is very calming. Walaupun banyak orang bilang bahwa green is the color of corruption kalau dalam bahasa film. Tapi kita memilih, sebenarnya ini bukan kuning, tapi ini lebih ke mustard. Ya kuning lah, yellow, orange. Kenapa kita milih ini? Karena nggak vulgar, tapi waktu itu ini cocok nih. Kenapa? Because our life is shitty. Tapi ternyata ketika dipakai untuk estetikanya sangat contributing to, sangat memberikan kontras dari dunia yang begitu kelam, dan warna ini memberikan kayak hope. Jadi from something yang bad, even the work is bad, tapi comes hope. Yes, Aaron. Bang, personifikasi seperti apa sih? Karena 5 menit pertama ini kan sangat mind-blowing. Ya, di situ ada sosok Dimas sebagai jurnalis. Jokan kan adalah jurnalis, ya kan? Mengambil personifikasi jurnalis, apakah memang is a part of your kegelisahan itu? Karena komisi kemarin, Bang, itu sudah melarang tuh ada investigasi podcast, artikel podcast, dan sangat related teman-teman. Dan ini menjadi concern kita para jurnalis bahwa tulisan investigasi itu sangat penting. Dan saya nggak tahu kok kenapa ya di 5 menit pertama, gila lu men, lu Jokan men, Jokan adalah kunci. Untuk adegan di jurnalis itu dari mulai ruangannya sampai pernak-pernik yang ada di situ adalah saya ambil dari pengalaman saya jadi jurnalis ketika jadi wartawan di Jakarta Post. Dan nama-nama yang ada di situ adalah nama-nama rekan saya. Ada Dimas. Kalau teman-teman tahu, ada Dimas dulu adalah salah satu wartawan, editor di Des Nasional di Jakarta Post. Kalau masih kenal dia, itu, betul, ya. Terus Pak Endi adalah bos saya, editor saya dulu, pemret saya, dan Pak Vijay beneran adalah dia adalah dulu yang di printing, di percetakan.